Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang akhlak terpuji yang kemarin. Kalau kemarin adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua, untuk yang kedua sekarang adalah hormat dan patuh kepada guru. Tentunya kalian tahu siapa guru itu ya. Secara umum guru itu adalah orang yang telah mendidik ataupun mengajarkan kita tentang banyak hal ya, tentang pengetahuan, tentang ilmu ya. Ada ilmu matematika, ada ilmu IPA, ada ilmu agama, ada ilmu seni dan lain sebagainya. Itu disebut guru yang mengajar ya. Dalam hal ini guru itu bisa diposisikan sebagai orang tua yang kedua setelah orang tua kita sendiri, orang tua yang melahirkan ataupun yang merawat kita mulai kecil. Itu guru. Kenapa kok bisa diposisikan orang tua kedua? Karena guru ini menjadi wakil dari orang tua kalian untuk mendidik dan mengajarkan kepada kalian tentang ilmu pengetahuan ya, tentang pendidikan ya. Guru ini mempunyai jasa yang sangat besar sebagai mana orang tua kita. Kalau guru itu jasanya adalah banyak kali memberikan pendidikan, pengalaman ya, pengajaran tentang ilmu pengetahuan kepada kalian. Dulu mungkin kalian tidak bisa matematika, tidak bisa berhitung ya, tidak mengerti huruf, tidak bisa membaca, tapi karena adanya bantu guru, pendidikan dari guru, akhirnya kalian bisa menghitung, bisa matematika, bisa membaca huruf, bisa mengetahui huruf. Itu karena jasa seorang guru, karena jasanya guru. Banyak sekali jasa guru. Orang menjadi dokter, menjadi pejabat itu karena guru ya. Jasanya sangat luar biasa seorang guru. Oleh karena itu kalian sebagai seorang siswa ya, wajib harus hormat dan patuh kepada guru. Guru ini luar biasa ya, mengorbankan waktunya untuk mengajar mendidik kalian ya. Ada yang malas untuk belajar, oleh guru dikasih semangat, motivasi untuk terus belajar, untuk terus rajin ya, agar kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru ya. Jasa guru sangat besar. Jasa guru begitu luar biasa, memberikan pendidikan kepada kalian. Sudah selayaknya dan patut kalian itu menghormati, mentaati kepada guru. Apalagi kalian seorang siswa, seorang peserta didik yang setiap hari diberikan ilmu, diajari materi-materi ilmu pengetahuan ya, yang sebelumnya mungkin kalian tidak pernah mempelajarinya, bahkan tidak tahu ya apa itu ilmu, apa itu logaritma umumnya, apa itu Pancasila. Sebelumnya kalian tidak tahu, tapi karena adanya guru kalian bisa tahu. Oleh karena itu sebagai seorang siswa kalian harus wajib mentaati, menghormati guru. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru ya? Bagaimana caranya? Yaitu ketika ada guru menerangkan, kalian harus mendengarkan ya, patuh, didengarkan dengan seksama, tanpa bergurau, tanpa berbicara. Tuh. Ketika guru menyuruh kalian untuk maju atau kalian, maka kita harus menuruti perintahnya ya.
Ketika dinasihati oleh guru, ya kita harus mendengarkan. Ketika diberi tugas untuk belajar atau tugas pelajaran, ya kita harus laksanakan, harus kita kerjakan ya. Ketika kita bertemu guru, ya apa yang kita lakukan? Ya kita harus bersalaman atau mengucapkan salam ya. Assalamualaikum tuh, bersalaman. Kalau kita bersalaman, ya kita cium tangannya tuh, kita cium tangannya dengan hidung kita ya, ini bukan dengan pipi kita ya, dengan hidung kita atau dengan mulut kita. Itu cara salaman yang bagus ya, bukan dengan pipi kanan pipi kiri ya, tapi dengan menciumnya di bibir ataupun ya. Itu salaman, etika salaman yang baik dan bagus. Jadi kita seorang siswa, kalian seorang siswa ya, harus taat patuh kepada guru. Apa yang diperintahkan itu harus dilaksanakan, tentunya perintah yang baik ya. Kalau ada tugas PR ataupun tugas yang lain harus dikerjakan ya, jangan sampai tidak mengerjakan, tidak patuh ya. Itulah salah satu bentuk hormat dan patuh kepada guru. Saya ulang lagi, karena guru itu adalah orang tua kalian yang kedua, orang tua kalian yang kedua setelah orang tua kalian sendiri, setelah ayah dan ibu kalian. Karena guru itu adalah yang memberikan pendidikan, memberikan pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang sebelumnya kalian tidak tahu, yang sebelumnya kalian tidak bisa, menjadi bisa, menjadi tahu. Itulah jasa guru yang amat begitu besar. Sama halnya seperti jasa orang tua kepada kalian, yang merawat kalian mulai kecil, mulai bayi, bahkan kalau ibu mulai mengandung, dirawat dengan sebaik-baiknya agar lahir ke dunia dengan selamat. Itu materi tentang hormat dan taat kepada guru. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk selanjutnya adalah materi empati kepada orang lain. Apa empati itu ya? Apa sama dengan simpati ya? Empati bagaimana yang ada dalam buku LKS ya, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan ataupun pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi singkatnya, empati itu adalah kepedulian seseorang atau ada rasa kasih sayang kepada seseorang dan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peduli dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu namanya empati ya. Seperti contoh, ada orang yang terkena musibah kebakaran rumahnya ya, terus kita itu punya rasa empati, berarti kita peduli kepada orang itu dengan membantu ya, dengan meringankan bebannya. Terus kita merasakan apa yang dirasakan mereka. Oh kasihan dia ya, dia itu tidak punya rumahnya kebakaran. Kita bisa merasakan kehilangan rumah. Itu namanya empati, lebih mendalam dari simpati. Jadi peduli, memberikan bantuan dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu namanya empati ya. Dalam Islam, kita sebagai seorang muslim itu diharuskan untuk mempunyai sifat atau sikap empati, peduli kepada orang lain dan juga bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Itu
empati. Sikap empati itu sangat bahkan ditekankan oleh Islam, karena sikap empati merupakan salah satu sikap sosial atau sikap peduli kepada orang lain yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti manusia itu butuh bantuan orang lain, ya, membutuhkan orang lain pasti. Tidak mungkin manusia itu tanpa memerlukan bantuan orang lain, pasti membutuhkan bantuan orang lain, ya. Itu sikap empati. Jadi empati itu adalah peduli, punya rasa kasih sayang kepada orang lain, memberikan bantuan, dan bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Itu sikap empati, ya. Karena apa? Manusia atau seorang muslim itu seperti sebuah bangunan, ya, yang itu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, ya. Seperti bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya, ya, ada temboknya, ada penyangga, ada atapnya. Seperti itu, seperti bangunan saling menguatkan. Tuh, dalam hadis Nabi, an Abi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dun, rawahul Bukhari. Jadi seorang muslim, seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang mana satu dengan yang satunya saling menguatkan, saling melengkapi. Itu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya sikap empati, peduli, punya rasa kasih sayang kepada orang lain, dan bisa merasakan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang lain. Itu, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang punya sikap empati, ya, kepada orang lain. Bukan kita tidak peduli, jarnois, mencari gunung. Kita punya sifat empati, peduli, punya belas kasih, rasa kasih sayang kepada orang lain. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, makhluk yang butuh orang lain, bukan hidup sendiri, ya. Makanya kita harus punya empati kepada orang lain. Itu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat, memahami dengan baik dan benar, ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, ya, istirahat yang teratur, dan minum yang cukup, selalu istiqomah berdoa, ya, berdoa kepada Allah agar kalian diberi kesehatan, kekuatan untuk tetap semangat belajar, ya. Itu berdoa, minta doa orang tua, karena doanya orang tua itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ketika kalian punya hajat, punya keinginan, mau ujian, ya, mau tes apa, minta doa kepada orang tua, ibu, ya, tuh. Karena doa ibu itu seperti doanya para nabi, ya. Jangan lupa selalu istiqomah, rutin berdoa dan minta doa orang tua. Itu. Terima kasih. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.